Tiba sekarang ke Kang Peggy gitu, menuding bahwa Kang Peggy lah pelakunya sebenarnya. Ya, Setelah Peggy yang lain ini tidak terbukti. Ya kalau memang terbukti ya Peggy siap. Mau Peggy dihukum apa aja siap. Kalau memang benar terbukti, kalau Peggy benar ada bukti, ada sangkut paut ke masalah ini. Buset, polisi. Kalian di mana semua Pak polisi Polda Jawa Barat tuh di mana? Lihat tuh Pak. Udah jelas banget si Peggy ini nempelin telinganya Pak. Kalian menangkap orang sebenarnya berdasarkan apa sih? Heran aku Pak. Orang yang sekarang disorot kasus, orang yang sekarang disorot oleh netizen malah didiamkan aja. Kemungkinan pertama, Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya tahu bahwa Peggy Setiawan Cianjur atau anak Pak Cecep ini sebenarnya adalah anak Pak Sunjaya. Akan tetapi mungkin karena memiliki kekuatan besar di belakangnya sehingga dia tidak ada kekuatan untuk benar-benar membawa atau membuktikan bahwa Peggy ini real anaknya pun Pak Sunjaya. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Peggy Cianjur siap dihukum apabila memang terbukti dia bersalah. Begini videonya. Tiba sekarang ke Kang Peggy gitu, menuding bahwa Kang Peggy lah pelakunya sebenarnya. Ya, Setelah Peggy yang lain ini tidak terbukti. Ya kalau memang terbukti ya Peggy siap. Mau dihukum apa aja siap. Kalau memang benar terbukti, kalau Peggy benar ada bukti, ada sangkut paut ke masalah ini. Baiklah, itulah tadi wawancara Peggy Cianjur yang mana semua bukti telah tertuju padanya, dan dia mengatakan siap apabila bukti-bukti tersebut memang benar dia pelakunya, dia siap dipenjara. Kita lanjut videonya. Buset, polisi. Kalian di mana semua Pak polisi Polda Jawa Barat tuh di mana? Lihat tuh Pak. Udah jelas banget si Peggy ini nempelin telinganya Pak. Kalian menangkap orang sebenarnya berdasarkan apa sih? Heran aku Pak. Orang yang sekarang disorot kasus, orang yang sekarang disorot oleh netizen malah didiamkan aja. Padahal ini sebenarnya petunjuk loh. Buat kalian para penyidik. Netizen ini mempermudah kalian untuk mencari pelaku. Walaupun dia bukan pelaku, minimal diperiksa dulu, diinterogasi, atau entahlah apa cara kalian sebagai polisi untuk mengetahui pelakunya siapa. Tidak, minimal dipanggil dulu lah, karena sekarang ini yang lagi disorot kasus pidana ini adalah Peggy Cianjur dan si Egy RP. Gini loh Pak, kalian sudah menetapkan orang DPO sebagai tersangka. Kalian otomatis sudah tahu ciri-ciri, dan di situ sudah ada ciri-cirinya, dan kalian sendiri mengatakan bahwa ciri-cirinya memiliki anting-anting yang selebar golong-golong. Yang kedua, kalian bilang rambutnya keriting. Ya udah, kalian cari sesuai ciri-ciri DPO saja. Kalian nggak usah lagi mau cari korban-korban baru. Baiklah, video tersebut sangat jelas sekali kalau Peggy lagi memperbaiki lubang telinganya. Dan kenapa polisi masih belum memeriksa padahal netizen telah memberi petunjuk terhadap Polda Jabar untuk segera memeriksa Peggy Cianjur tersebut, karena semua bukti-bukti, semua ciri-ciri DPO sudah ada pada dirinya, tetapi Polda Jabar masih saja berdiam dan tidak mau memeriksanya. Ada apa dengan Peggy Cianjur? Apakah segitu susahnya untuk memeriksa seorang anak Bapak Cecep? Semoga saja Polda Jabar ini bisa turun tangan untuk memeriksa Peggy Cianjur tersebut, karena semua DPO sudah ada ciri-ciri pada dirinya. Kita lanjut videonya. Gak usah lagi cari-cari orang yang tak sesuai dengan DPO yang kalian sudah catat Pak. Susah banget sebenarnya, kalian sendiri mempersulit kasus ini Pak. Sebenarnya kasus ini sangat mudah didapatkan siapa pelakunya. Tapi di sini kalau formanya kita telusuri, kita lihat dari kasus awal ini sampai akhir, sebenarnya yang bermainkan kasus ini adalah kalian sendiri. Padahal ini kalau polisi cuma tai kuku, mereka udah bisa dapat. Tapi kalian sendiri berbelit-belit. Inilah yang membuat netizen dan negara ini curiga sama polisi-polisi sekarang. Jangan sampai masyarakat mengganti nama polisi menjadi polusi ya, karena kinerja kalian yang sangat gak masuk akal. Kalau memang pelakunya udah jelas ada di DPO, kalian catat ya udah, cari pelaku sesuai ciri-ciri yang ada di DPO. Kalian bilang rambut keriting, kurus, punya anting-anting selebar gorong-gorong. Nah, kalian bisa lihat sekarang ini. Lihat ini video sekarang ini.
Jelas-jelas di situ ada Peggy Cianjur menampal telinganya. Ya, yang saya mau tanyakan, kalau betul kalian anggap bahwa ini karena ada hubungannya, ingat, sekarang kasus ini mengarah kepada mereka, kepada Peggy Cianjur dan Egy Apun RP. Nah, sekarang mereka lagi sibuk menutupi telinga dan Egy Apun RP nggak mau pakai anting. Tujuannya apa coba? Kalau bukan takut. Tujuannya apa? Kalau bukan karena mereka itu merasa dirinya bersalah, Pak. Dirinya itu melakukan hal yang salah. Kalau pawanya memang mereka bukan pelaku atau mereka biasa-biasa aja, nggak ada rasa takut, ya udah seperti biasa aja, nggak usah buka aktifnya, nggak usah tambal telinganya. Itu masuk di logika, Pak. Ingat, Pak, orang yang merasa ketakutan, orang yang menutupi kebusukannya itu, dia pun akan berusaha bagaimana caranya menghilangkan jejak, Pak. Menghilangkan semua jejak yang ada pada saat dia melakukan. Seperti telinganya pada saat dia melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina, telinganya itu serlubangnya dan menggunakan anting, dan sekarang mereka tutupi anting itu, ya. Apa tujuannya kalau bukan menyembunyikan identitas, Pak? Mereka menyembunyikan kebusukan mereka. Nah, ini yang harusnya Bapak cari, Pak. Ini yang harusnya diusut. Nggak usah lagi cari-cari korban-korban lain, Pak. Nggak ada gunanya, Pak. Jangan sampai kalian mencari korban-korban lain gak sesuai, kalian malu lagi, ya. Stop udah, Pak. Stop udah mempermalukan polisi. Kasihan polisi-polisi di luar sana yang benar-benar bekerja untuk negara, rusak namanya gara-gara kebodohan kalian yang merusak institusi Polri, ya. Udah stop, Pak. Karena kalau pokoknya kalian cari korban-korban baru untuk dijadikan tersangka, nanti polisi lebih rusak lagi. Cukup sudah kemarin kalian merasa malu karena terbukti bersalah, kan. Nah, sekarang kalian mau tambahin kesalahan lagi. Yang saya herannya, kalau memang penyidik ini tidak dipenjarakan atau tidak dikasih sanksi, oh, negara memang sudah gila. Mereka sudah jelas buat kesalahan. Mereka sudah jelas melanggar banyak pasal, ya, di undang-undang. Tapi mereka nggak dikenakan hukum. Wow, ini sangat luar biasa, ya. Sedangkan si Peggy aja yang tanpa bukti jelas langsung dijadikan tersangka. Nah, ini jelas-jelas penyidiknya buat kesalahan, menyuruh orang untuk membuat kesaksian palsu, menyuruh orang untuk tutup mulut, dan menyuruh orang untuk berbohong. Apa ini penyidik yang becus? Apa ini penyidik yang memang pantas jadikan polisi? Kalau penyidik dan Polda Jabar ini nggak dikenakan hukum, saya rasa negara kita memang sudah sangat gila, ya. Memang sudah sangat gila. Sedangkan masyarakat aja yang belum jelas kesalahannya langsung dijadikan tersangka. Polisi yang sudah jelas banget melanggar pasal, melanggar aturan negara, ini kok nggak dijadikan tersangka, ya. Ini yang memang binatang pun menganggap bahwa negara Indonesia emang udah gila. Binatang pun, ya, yang nggak ada otak, ya. Apalagi kita manusia yang punya otak, ya. Oke. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas Peggy Setiawan Cianjur, ya, yang dimana Pak Deddy Mulyadi itu udah berhasil membawa dia untuk melakukan tes DNA. Ya, walaupun tes DNA itu diragukan oleh masyarakat Indonesia atau netizen lah, ya. Karena apa? Dari hasil tes DNA itu tertera tahun kelahiran si ibu dan Pak Cecep itu nggak sama dengan yang ada di kakak. Bahkan di akte kelahiran ataupun kakak itu dijelaskan bahwa sebenarnya anak Pak Cecep, anak pertama itu adalah cewek, tapi kenapa jadi cowok gitu, kan, ya kan, menurut apa yang saya lihat di TikTok, di YouTube, dimanapun itu, ya videonya Kang Deddy Mulyadi yang berseliweran, bahkan video-video yang menyangkut Peggy Setiawan, ya, dari awal kasus Vina ini viral kembali kayak gitu, ya. Dan ini membuat kecewa besar kepada masyarakat Indonesia. Di mana pikiran masyarakat Indonesia, ya, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu kok seakan-akan sekarang membelot gitu, kan. Kayak macam takut gitu, ya. Di komenan yang saya lihat di VT-VT yang membahas ini semua. Kok macam takut ke Peggy Cianjur. Wah, kayak gitulah pertanyaan netizen. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Kang Deddy Mulyadi di situ juga menginfokan barang siapa yang tidak percaya dengan tes DNA yang keluar, yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, bolehlah netizen siapapun itu untuk membawa Peggy Cianjur ini untuk melakukan tes DNA ulang. Jika benar Peggy Setiawan ini positif adalah anak Bapak Sunjaya, di mana Bapak Sunjaya ini adalah mantan Bupati Cirebon, maaf kalau salah jabatan, ya. Jadi jika benar Peggy ini adalah anak dia gitu Pak Sunjaya, maka hadiah itu akan diberikan sebesar 300 juta rupiah, ya.
Kalau menurut saya pribadi ya, entah benar atau enggak ya, dan juga beberapa netizen berpikirnya tuh seperti ini. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu rela menggelontorkan uang 300 juta rupiah? Kemungkinan pertama, Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya tahu bahwa Peggy Setiawan Cianjur atau anak Pak Cecep ini sebenarnya adalah anak Pak Sunjaya. Akan tetapi mungkin karena memiliki kekuatan besar di belakangnya, sehingga dia tidak ada kekuatan untuk benar-benar membawa atau membuktikan bahwa Peggy ini real anaknya pun Pak Sunjaya, kayak gitu ya. Akan tetapi dengan uang 300 juta rupiah itu semacam motivasi atau pancingan kepada orang-orang yang mungkin kuat, memiliki level, atau masyarakat Indonesia, netizen, untuk benar-benar ayo kita bawa ulang untuk tes lagi nih. Nah, kalau semacam kayak gitu loh ya, motivasi gitu loh, agar benar-benar dibawa tes ulang DNA gitu. Kalau benar terbukti, otomatis kan si Peggy Setiawan ini bisa diproses secara hukum. Kalau benar dia tersangkanya dari bukti-bukti yang ada yang berseliweran selama ini, kayak gitu loh guys ya. Menurut saya seperti itu kemungkinannya ya. Kayak gitu. Jadi kalau udah netizen yang bergerak dengan cukup banyak, apalagi sampai mengawal atau divideokan ketika tes DNA itu berlangsung, otomatis kan nggak bisa apa. Kayak gitu kan ya. Kemungkinannya seperti itu. Menurut kalian seperti apa guys? Oke, Assalamualaikum. Jadi dapat kita simpulkan dari semua video tersebut bahwa Peggy Cianjur ini siap dan dihukum apabila terbukti dia bersalah. Kemudian tadi juga ada video yang menunjukkan kalau Peggy Cianjur tersebut lagi memperbaiki lubang yang ada di telinganya. Mungkinkah karena dia takut semua bukti yang menunjukkan bahwa pelaku DPO tersebut memiliki lubang telinga, makanya dia segera menghilangkan lubang tersebut. Dan ciri-cirinya sudah ada pada dirinya semuanya, dari lubang telinga, dari tato, dari keto mereka, itu ada pada dirinya. Dan sudah menunjukkan semuanya itu ciri-ciri DPO yang dicari. Tapi polisi masih diam saja, tidak mau memeriksa Peggy Cianjur tersebut. Dan juga ada lagi Kang Deddy Mulyadi kali ini juga berpihak, seperti berpihak kepada Peggy Cianjur. Ada apa? Kenapa tiba-tiba Deddy Mulyadi kayak berubah haluan sehingga membela Peggy Cianjur tersebut? Apakah benar Peggy Cianjur tersebut tidak pelaku atau malah sebaliknya? Kita doakan saja memang semua pelaku-pelaku dalam kasus Vina ini cepat terungkap dan segera ditangkap dan menerima hukuman sesuai apa yang telah dia lakukan selama ini. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.